Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Allah muliakan, dalam kehidupan rumah tangga ada sebuah pengikat yang sangat mengikat di antara pasangan suami dan istri. Ikatan itu bernama lahirnya seorang anak. Artinya ketika pasangan suami istri belum memiliki anak, mereka belum ada ikatan yang begitu kuat yang mengikat di antara keduanya. Makanya biasanya terjadi perceraian. Itu kebanyakan terjadi ketika mereka memang belum memiliki anak. Setahun, 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, ada yang sampai 15 tahun. Nah, jemaah Allah muliakan, ketika anak ini lahir dan kita memang mendapatkan titipan yang besar, amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya seorang anak, maka memang tugas kita sebagai seorang ayah, seorang ibu adalah mendidik dia agar kelak dia menjadi anak yang saleh. Ini menjadi semua harapan orang tua mendapatkan anak yang saleh. Tapi tidak semua harapan itu tercapai. Terkadang angin itu berhembus bukan atas kehendak kita. Begitupun seorang anak. Dia kadang tumbuh dewasa, ya, yang dari anak-anak mungkin kita sudah upayakan agar dia menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti. Tapi di kemudian hari ketika dia sudah beranjak dewasa, bukan lagi anak-anak, mereka sudah tidak taat lagi sama orang tuanya. Bahkan dia tidak taat sama agamanya. Di sini bagaimana sikap kita? Ya, yang mendapatkan anak yang memang belum menjadi saleh, atau jauh dari keinginan orang tuanya. Mungkin dari sholatnya sudah diperintahkan untuk sholat, sering diperintahkan, sering diajarkan, sering ditegur untuk sholat, belum sholat juga. Yang wanita sudah kita perintahkan untuk menutup aurat, sudah dinasehatin baik-baik dari hati ke hati, tapi belum juga dia menutup aurat. Terus bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang memang sudah semaksimal mungkin menasehati, semaksimal mungkin memberikan arahan bahwa orang-orang seperti ini yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya kelak di hari kiamat akan masuk neraka, gitu ya. Sikap lagi bagaimana kira-kira? Nah, jemaah yang Allah muliakan, yang terpenting dari kita adalah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini ada hikmah yang besar agar supaya kita tetap sabar, dan di balik ini kita terus berbaik sangka, mudah-mudahan kelak di akhir hayat kita atau bahkan kelak ketika kita sudah meninggal dunia anak kita berubah. Ya. Makanya kita sebagai orang tua jangan sampai berdoa kejelekan untuk anak kita. Ya. Terus mendekati dia, terus menasihati dia, jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memegang hati anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghadapnya dengan apa? Dengan kesabaran dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah muliakan, Nabi pernah menceritakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u darajat li 'abdi shalih fil jannah." Suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat mengangkat seseorang dengan derajat yang tinggi di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut ya, heran dengan derajat yang dia capai. Kemudian dia bertanya kepada Rabbnya, "Anna li hadhi?" Duhai Allah, ini ada apa gerangan saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi? Padahal kayaknya ketika saya di dunia biasa-biasa aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika lak." Di hadis yang lain, ba'da mautika au kama qala. Ini semua
adalah karena anakmu meminta ampun kepadaku untukmu ketika engkau sudah meninggal dunia. Ya. Artinya di sini jamaah yang Allah muliakan, pelajaran bagi kita selalu bersuudzon. Mungkin ketika di dunia kita masih hidup, anak kita belum berubah, tapi ketika kita sudah meninggal dunia, justru anak kita akan berubah menjadi yang lebih baik. Justru anak kita menjadi soleh ketika kita sudah meninggal dunia. Kan banyak tuh orang-orang yang baru sadar ketika orang tuanya meninggal. Akhirnya dia mengatakan, aduh, kenapa saya tidak selama ini tidak berbakti. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, ya, selama kita masih membersamai anak kita di dunia ini, terus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika sekarang dia belum baik, tapi dengan doa kita, dengan usaha kita, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kelak di akhir hayat kita, atau di masa tua kita, atau bahkan ketika sudah meninggal dunia, dia menjadi anak yang saleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, dan kita sebagai orang tua mendapatkan ganjaran yang besar ketika anak kita menjadi anak yang saleh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa tabah, sabar menghadapi anak yang belum semestinya atau belum berada di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.